Bayangkan sebuah proyek moda transportasi berkecepatan 350 km per jam. Dijanjikan akan mengubah wajah transportasi menjadi simbol kebanggaan modernisasi. Namanya Whoosh, kereta cepat senilai 116 triliun rupiah yang dibangun untuk mempercepat waktu tempuh tapi membawa beban ekonomi berat, sehingga laju hasil bisnisnya melambat. Berjalan seperti kereta zombie, setengah okupansinya terisi, hasilkan pendapatan yang bahkan tidak cukup untuk bayar bunga hutang 3% per tahun. Apalagi beban operasional dan pokok hutang yang semakin jadikannya defisit. Kalau kamu ingin memahami bagaimana proses bisnis mempengaruhi kinerjanya Whoosh, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena hari ini, kita akan membedah kisah Whoosh, ambisi cepat yang terperangkap dalam sistem dan proses yang lemah syahwat. Menurut BPS, tahun 2024, total penumpang moda kereta api secara nasional mencapai 504 juta orang. Di tahun ini, jika proyeksi okupansi penumpang Whoosh 2 kali capaian semester 1 atau 5,8 juta penumpang, artinya Whoosh baru dinikmati oleh sekitar 1,14% pengguna moda transportasi kereta api rata-rata setahun. Di balik gemuruh rel baja dan teknologi mutakhir, denyut kinerja keuangannya berada titik nadir. Tahun lalu tercatat kerugian 4,1 triliun rupiah dan 4 BUMN harus ikut menanggung beban. Kerugian proyek ini membakar sekitar 11,5 miliar rupiah per hari. KAI dengan porsi 58,5% harus menggelontorkan sekurangnya 2,3 triliun rupiah setara dengan 10 trainset KRL baru produksi Inka. 10 trainset KRL ini memiliki kapasitas sekitar 34.000 penumpang dalam sekali perjalanan. Kapasitas Whoosh sendiri targetnya 31.000 penumpang per hari dengan okupansi terisi yang hanya 51 hingga 58%-nya. Paradoks proses bisnis Whoosh tidak berhenti di situ saja karena biaya operasional Whoosh termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara. Karena lebih dari 80% suku cadang dan sistem operasi masih bergantung pada satu pemasok China Railway Rolling Stock Corporation. Artinya jika setiap kali rupiah melemah terhadap dolar, biaya operasional akan naik. Dengan harga tiket 250-400 ribu rupiah membuat Whoosh terasa eksklusif. Terlalu mahal untuk mobilitas komuter, tapi tak cukup cepat juga menyaingi laju pesawat. Akibatnya, aliran segmen pasar yang seharusnya meluas justru menyempit. Seperti kita pasang mesin jet di kereta, tapi menaruhnya di rel ekonomi yang belum siap menopang untuk melesat. Masalahnya bukan hanya di finansial saja. Lokasi stasiun jauh dari pusat kota, sistem transportasi pengumpan belum siap, belum adanya diversifikasi pendapatan non-tiket seperti real estate, logistik komersialisasi aset. Artinya, kereta cepatnya melaju, ekosistem bisnisnya masih jauh tertinggal, strategi dan desain proses bisnisnya belum selaras. Jadi solusinya, restrukturisasi utang sudah berjalan, lanjut integrasi multimoda, dan kembangkan diversifikasi pendapatan. Belajar dari Jepang dan Taiwan, profit tidak datang dari tiket, tapi dari ekosistem bisnis yang menumbuhkan revenue stream di sekitarnya. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode berikutnya, dengan best practice solusi dan perbaikan proses bisnisnya, menjadikan kereta cepat bangkit berubah jadi aset, bukan beban bangsa, apalagi kereta zombie. See you and thank you!